Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Petikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang syukur teori dan praktis dalam pembelajaran metode perkuliahan. Definisi syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita semua. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalil nakli yang memerintahkan syukur yaitu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17, yaitu yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 27. Syukur merupakan keadaan jiwa yang mendorong seorang hamba untuk melakukan perbuatan secara konsisten, yang dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara maksimal dalam rangka meraih tujuan, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba dapat bersyukur, maka ia akan mendapatkan sumber daya tambahan yang dapat digunakan untuk meraih tujuan yang lebih besar dan lebih tinggi lagi. Imam Al-Qusayri mengatakan hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya. Jadi syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah menurut kehendak Allah sebagai pemberi nikmat. Syukur dapat diartikan sebagai sikap mental yang selalu merasa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Syukur memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan, termasuk dalam pembelajaran metode perkuliahan. Syukur dalam praktik pembelajaran melihat sikap menghargai setiap kesempatan untuk belajar, menemukan pelajaran dari setiap pengalaman dan bersyukur atas semua sumber daya, baik itu guru, materi pembelajaran atau pengalaman yang membantu dalam perkembangan pribadi dan pengetahuan. Hal ini juga melibatkan bersyukur atas kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui proses belajar yang berkelanjutan. Manfaat syukur dalam perkuliahan yaitu yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Syukur dapat membantu mahasiswa untuk lebih termotivasi untuk belajar. Hal ini dikarenakan mahasiswa akan merasa terdorong untuk lebih belajar giat agar dapat meraih kesuksesan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Syukur dapat membantu mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam belajar. Hal ini karena mahasiswa akan merasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada meningkatkan daya konsentrasi. Syukur dapat membantu mahasiswa untuk lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini karena mahasiswa akan merasa senang dan bahagia sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengikuti materi pelajaran. Kemudian ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Syukur dapat membantu mahasiswa untuk lebih berpikir kritis dalam belajar. Hal ini karena mahasiswa akan lebih terbuka terhadap berbagai informasi dan ide baru. Praktek syukur dalam pembelajaran metode perkuliahan. Ada banyak cara untuk mempraktikkan syukur dalam pembelajaran metode perkuliahan, yaitu sebelum memulai pelajaran, mahasiswa dapat meluangkan waktu untuk merenungkan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca doa atau melakukan meditasi. Selama pembelajaran, mahasiswa dapat fokus untuk belajar dan berusaha untuk memahami materi pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya kepada dosen
atau teman jika ada materi yang belum difahami. Setelah pembelajaran, mahasiswa dapat meluangkan waktu untuk refleksi diri. Mahasiswa dapat memikirkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.